صل على محمد وآله ومن الحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا رب. Tidak ada nikmat yang lebih besar bagi umat manusia melebihi diutusnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Dengan diutusnya beliaulah maka hidup kita ini jadi berarti. Dengan diutusnya beliaulah hidup kita ini menjadi hidup yang sangat indah, yaitu hidup dalam rangka perjalanan menuju surga Allah. Hidup dalam rangka menunggu panggilan untuk menjadi raja-raja di surga Allah. Maka kita gembira dengan nikmat Allah, dengan anugerah Allah. Ini adalah perintah Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Bergembira, sangat gembira. Sebetulnya kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi itu tidak cukup setahun sekali. Semestinya hari-hari, semestinya setiap saat kita bergembira dengan yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau anna amilna kulla yaumin li ahmada maulidan qad kana wajib. Katanya gitu. Kalau kita ini bikin maulid tiap hari, itu memang sudah wajib, sudah semestinya. Bukan tiap hari, tiap waktu. Alhamdulillah ta'ala. Tetapi kenapa ini kok ada maulid tahunan? Ini juga bagian dari sunnah yang mulia Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi waktu 10 Muharram puasa untuk memperingati kejadian besar, yaitu ditolongnya Nabiullah Musa alaihissalam atas Fir'aun. Diperingati tiap tahun. Tapi juga ada maulid tiap 7 hari, mestinya begitu. Karena Nabi tiap hari Senin puasa, beliau mengatakan ini hari kelahiranku. Memperingati hari kelahirannya, mensyukuri hari kelahirannya. Maka hari Senin kita puasa, insyaallah. Di maulid mingguan, ada maulid bulanan. Fabidzalika falyafrahu, maulid setiap saat. Nah, kita gembira dengan Nabi ini setiap saat. Maka ini maulid setiap saat. Maulid itu bukan mesti harus dengan acara-acara tertentu. Pokoknya apa saja yang menunjukkan kita ini gembira dengan kelahiran beliau, dengan diutusnya beliau, ini sudah merupakan maksud yang pokok daripada maulid. Kalau kita baca selawat itu juga bagus, karena itu juga perintah Allah. Kalau kita ini maulid dengan sedekah, ini juga ada dasarnya. Diceritakan dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Lahab yang diceritakan dalam Quran, tabbat yada Abi Lahab, itu setiap hari Senin
diringankan siksanya di neraka. Gara-gara waktu Nabi lahir dia itu gembira, karena saking gembiranya dia memerdekakan seorang budak. Maka ini walaupun dia ini kafir, kecintaannya kepada baginda Nabi yang cuma sebentar itu saja, setelah itu musuhi terus, masih dinilai oleh Allah, sehingga tiap hari Senin diringankan siksanya. Maka para ulama mengatakan kalau Abu Lahab yang cinta sama Nabi sebentar gitu saja dan matinya dalam kafir, masih ada penghargaan dari Allah. Bagaimana orang iman yang seumur hidup cinta kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman, pasti ada nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Maka kalau maulid itu sedekah, sedekah harta, sedekah makanan, sedekah tenaga. Kullu ma'rufin sedekah, setiap kebaikan itu sedekah. Sedekah Fatihah untuk semua orang Islam, sedekah amalan, ini pun juga masyru', disyariatkan. Hadiah sedekah itu dalilnya lebih daripada 70 dalil yang menjelaskan bahwa sedekah amal itu boleh dan disyariatkan. Maka orang-orang yang mengatakan sedekah amal tidak boleh, bahkan bid'ah, maka dia itulah sebetulnya sumber bid'ah dan kebodohan. Dengan baca selawat, dengan sedekah, dengan rasa gembira dalam hati, ini semua merupakan inti daripada maulid. Memperingati sejarah umat Islam ini adalah perintah Allah, dan ini maulid ini bagian daripada menjalankan perintah itu. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah manusia mengenai sejarah-sejarah. Tidak ada sejarah yang lebih besar melebihi sejarah yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena dalam Quran diceritakan kelahiran Nabi Musa dengan panjang lebar, diceritakan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dengan panjang lebar juga, diceritakan kelahiran Nabi Ishak putranya Siti Hajar, Siti Sarah, dengan panjang lebar jelasnya. Diceritakan kelahiran Nabi Ismail alaihissalam. Diceritakan juga mengenai kelahiran Siti Maryam alaihissalam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran, dan Nabi itu bersikap seperti sikapnya Quran. Kalau Quran itu cerita mengenai kelahiran nabi-nabi, maka kita pun mengikuti Quran, cerita kelahiran yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita kelahiran Nabi, perjuangan Nabi, mukjizat-mukjizat Nabi, keistimewaan-keistimewaan Nabi menimbulkan kecintaan kepada Nabi. Dan ini melupakan sebesar-besarnya amal setelah iman kepada Allah. Karena Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba, orang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang yang dia cintai. Kalau orang itu betul-betul ada cinta yang sebenarnya kepada Nabi, kalau kumpul dengan Nabi, bukan hanya masuk surga, dia akan masuk surga di tingkatan yang sangat tinggi yang tidak tahu kita. Cinta kepada Nabi bagaimana maknanya?
dalam hati kita gembira, kita cintai dia melebihi cinta kita kepada ayah kita, ibu kita, anak kita, seluruh manusia. Cinta kepada Nabi juga dengan makna cinta kepada sunnah-sunnah Nabi. Apa yang sunnah Nabi kita cintai melebihi semua aturan yang ada di dunia ini. Cinta kepada Nabi mengakibatkan cinta kepada keluarga Nabi, anak cucu Nabi, cinta kepada pewaris-pewaris Nabi, yaitu para ulama. Ini bagian dari cinta kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Cinta kepada Nabi dengan senantiasa baca selawat kepada Nabi, ini juga bagian dari cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi dengan bertawasul kepada Nabi. Dalam hadis Tabrani dikatakan doa tawasul yang diajarkan Nabi, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyika Muhammad nabiyir rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbik. Ini hadis sahih, hadis tawasul. Kemarin ada orang membawa CD ke sini, diberikan sama Pak Tontowi. Pak Tontowi cerita sama saya, CD-nya itu pengajiannya Ustadz Salafi, namanya Makros Elek. Makros Elek. Aslinya Makros Ali, tapi saya sebut Makros Elek. Karena elek ini dia. Kenapa kayak katanya orang tawasul itu musyrik. Dan dia berkata dengan perkataan yang sangat buruk, saya tidak bisa menirukan, mengenai Nabi SAW. Nabi itu sudah mati, katanya dia. Sudah jadi bangkeh, katanya dia. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini harus syahadat lagi tuh Makros Elek itu. Orang-orang yang mati syahid dikatakan oleh Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya. Orang yang mati syahid itu hidup di sisi Allah. Lah para nabi itu derajatnya jutaan kali lipat melebihi orang-orang mati syahid. Bagaimana dikatakan nabi mati di kuburnya? Dalam hadis sahih dikatakan al-anbiya fi quburihim ahya yusallun. Para nabi itu di kuburnya hidup dan mereka sholat di kuburnya. Ini hadis sahih ini. Bagaimana Makros bisa bilang gitu, dan itu disebar-sebarkan kepada orang awam yang nggak tahu hadis. Ini adalah kejahilan dan pengerusaan dan penyesatan. Kamu jangan ikuti orang-orang gendeng gitu itu.